Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, dan semua kru renungan mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Orang yang kehilangan makna Natal. Pertama, pemilik penginapan. Jangan ganggu pekerjaanku. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Penjaga penginapan kehilangan kesempatan untuk memberi tempat utama bagi kelahiran Yesus. Ia telah gagal fokus. Fokusnya bukan manusiawi, tapi materi. Itu sebabnya penjaga sibuk karena penginapannya penuh karena sensus yang diadakan di Bethlehem. Kesibukan pekerjaannya menyebabkan kehilangan momentum yang mengakibatkan kehilangan kehadiran Yesus secara pribadi sebagai juru selamat di hidupnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah keasikan pekerjaan Anda telah menyebabkan Anda kehilangan empati, simpati, bahkan tidak ada lagi rasa iba bahwa Yesuslah sumber dari segala berkat dalam hidup Anda? Jangan biarkan ruang jiwa Anda hanya berfokus kepada kekayaan materi, tetapi tidak menyadari sedang hidup dalam kekeringan rohani. Biarlah di momen Natal ini kesempatan bagi Anda untuk kembali ke kasih mula-mula dalam mencintai Yesus. Orang yang kedua adalah Raja Herodes. Jangan ganggu kenyamananku. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1-3 dan ayat yang ke-7-8 mencatat orang yang kehilangan Natal. Herodes adalah seorang raja yang sangat ahli dalam hal kemunafikan. Herodes pura-pura ingin menyembah Yesus Kristus, padahal sebenarnya dia takut kenyamatannya terganggu karena yang lahir itu disebut raja orang Yahudi. Raja Herodes kehilangan momentum Natal karena hal itu mengganggu kenyamanan dan kedudukannya. Apakah masih ada Herodes sekarang ini? Jawabannya banyak. Jadi siapa Herodes itu? Mereka adalah orang takut untuk menyerahkan rencana mereka, kepentingan mereka, dan nilai moral mereka. Oleh sebab itu mereka menolak datang kepada Kristus karena merasa bahwa Tuhan akan mengusik kesenangan mereka dan akan mengekang gaya hidup yang telah mereka jalani. Adakah Anda orang yang seperti Herodes ini? Kalau ya, itu artinya Anda harus merubah cara hidup Anda dan datang kepada Tuhan Yesus. Biar tahun ini Anda jangan lagi jadi orang yang kehilangan makna Natal dalam hidupmu. Yang ketiga adalah imam dan ahli Taurat. Jangan ganggu pendirianku. Matius 2 ayat 4-6. Kelompok ahli kitab dan para imam-imam ini sebenarnya tahu di mana Mesias akan dilahirkan. Karena kitab Mika pasal 5 ayat 2 sudah meramalkan bahwa Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus. Namun pendiriannya yang berpusatkan kepada diri sendiri menyebabkan mereka tidak peduli. Walaupun mereka memiliki seluruh fakta dan bukti, tetapi mereka tidak mau menemui Mesias. Karena mereka merasa sebagai orang yang paling mengetahui dan mengerti tentang Taurat, sehingga menyebabkan mereka lalai melakukan apa yang mereka ketahui. Nah, banyak orang kehilangan Natal karena mereka tidak peduli akan keselamatan. Mereka mengabaikan dan tidak menghiraukan keselamatan. Mereka tidak tertarik berada dalam keselamatan karena tidak mengerti
mengerti bahwa mereka perlu diselamatkan. Mereka tidak mengerti bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan Yesus Kristus lahir untuk membereskan dosa-dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Adakah Anda adalah seorang yang kehilangan makna Natal itu? Yang sedang sibuk untuk kerja dan kerja, sehingga tidak punya waktu untuk kehidupan rohani lagi. Pun jika ada, hanya sekedar memenuhi syarat jadi orang Kristen saja, bukan karena memang sadar untuk mengasihi Yesus. Ataukah Anda seorang yang merasa terganggu kenyamananmu dengan kehadiran Kristus, sehingga merasa dibatasi mengerjakan segala sesuatu yang biasa Anda suka lakukan walaupun bertentangan dengan perintah Tuhan? Inilah momen yang indah di Natal ini, untuk kembali memberi tempat, yaitu membuka hati bagi Yesus. Datang padanya dengan rendah hati, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, lembutkan hatiku. Biarlah di momen Natal ini aku menyediakan hati. Lahirlah di hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila sahabat diberkati dengan renungan ini, silakan share ke teman dan orang-orang yang Anda kasihi, supaya semua diberkati. Bila belum pernah subscribe, silakan subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe, silakan di like saja. Tuhan Yesus berkati.